Ini adalah bos tambang emas paling mengenaskan yang pernah aku lihat. Sudah bertahun-tahun menambang emas. Bukan hanya tidak cukup menghasilkan uang untuk membeli rumah, bahkan hampir menghabiskan semua uang pensiun. Orang tuanya dengan jujur mengakui, kalau tahun ini masih tidak menghasilkan uang. Seluruh keluarga akhirnya hanya bisa masuk pabrik dan mengencangkan baut. Tidak ada jalan lain, keluarga yang sudah buntu ini akhirnya meminta bantuan dua ahli penambangan emas terkenal, Freddy dan John. Berharap mereka bisa membalikkan keadaan. Tapi teman-teman, saat mereka berdua tiba di area tambang, mereka baru menyadari, semuanya tidak sesederhana yang dibayangkan. Tempat ini adalah wilayah berbahaya. Di Kanada, saat duo Freddy dalam perjalanan menuju tambang, langsung menghadapi rintangan pertama di jalan. Lumpur lembek, lengket, dan licin. Selip hingga mobil tidak bisa maju sedikit pun. Susah payah baru bisa memarkir kendaraan. Kedua orang akhirnya bertemu. Derek, si pembawa sial yang sudah melegenda. Dari penelusuran, tahun ini sudah tahun keempat pria ini terjun ke dunia penambangan emas. Awalnya, dia juga seperti banyak keluarga lainnya, membawa peralatan sederhana ke sini untuk mengejar mimpi emas. Tapi setelah mendapatkan sedikit emas, pemuda itu langsung merasa terlalu percaya diri. Lalu dia memutuskan untuk mengambil langkah besar. Meyakinkan keluarganya, menguras tabungan untuk diinvestasikan ke industri tambang emas. Sejak saat itu, Rick berubah menjadi bos tambang emas yang banyak dipuja. Tapi kenyataannya, pahitnya, di bawah tangannya tidak ada satupun pekerja. Istrinya mengurus logistik, makanan, dan tidur seluruh keluarga. Ibunya memegang peran akuntan, sedangkan ayahnya mekanik alat berat. Terlihat seperti tim yang sempurna. Tapi kenyataan pahitnya adalah, emas yang dihasilkan tambang sama sekali tidak cukup untuk menghidupi 4 orang. Freddy merasa cukup aneh. Karena menurut yang ia ketahui, lokasi tambang di tempat ini sangat terkenal. Pada masa demam emas abad lalu, para pendahulu pernah menambang, mendapatkan emas senilai 29 juta dolar di sini. Jika dihitung ke nilai sekarang, nilainya hampir mencapai miliaran. Tapi cerita tidak berhenti di situ. Si pemuda keras kepala, Derek, karena ingin terus bertahan menambang di sini, bahkan mencari tambahan modal dari luar. Kabarnya musim semi tahun ini, modal yang ia gelontorkan sudah mencapai angka yang gila, 500.000 dolar. Dikira setelah upgrade mesin selesai, keadaan akan berubah drastis. Siapa sangka sampai sekarang, tambang masih belum menghasilkan 1 sen pun. Musim dingin yang keras sudah hampir tiba. Derek dengan tegas menyatakan, kalau tahun ini gagal lagi, keluarganya akan benar-benar bangkrut. Menyadari betapa seriusnya masalah ini, wajah Freddy dan John langsung muram. Keduanya mengikuti Derek menuju ke deretan mesin. Di depan mereka ada mesin pencuci biji raksasa yang sangat tua. Kelebihannya murah, kokoh, dan sulit rusak. Tapi kelemahan fatalnya hanya bisa menyaring emas berbutir kasar. Kebetulan tambang ini sebagian besar menghasilkan emas bongkahan. Jadi mesin ini tampaknya cukup cocok. Saat itu Freddy terlihat cukup senang. Ternyata ini juga pertama kalinya ahli ini menyentuh mesin penyaring seperti ini. Tanpa banyak bicara, Freddy menyuruh Derek menyalakan segera mesin raksasa ini untuk diuji selama 4 jam. Sementara itu, Freddy dan John akan mengamati untuk menilai apakah emas sedang lolos dan mengalir keluar melalui celah mana. Buat yang belum tahu, cara kerja mesin penyaring biji, pertama-tama tanah dan batu yang mengandung emas bercampur batu besar akan dimasukkan perlahan ke mesin pencuci biji besar. Air akan mengalir deras mencuci, menghilangkan tanah yang menempel saat jatuh ke ban berjalan. Proses penyaringan bergelombang berikutnya. Material kecil yang mengandung emas akan lolos melalui celah selebar 5 cm dan jatuh ke kotak slus panjang 48 kaki, sementara batu besar akan dibuang keluar melalui jalur pembuangan. Melihat mesin beroperasi dengan normal, Derek berkata jujur, untungnya emas di lokasi ini kebanyakan berbutir besar. Kalau tidak, keluarganya sudah bisa kelaparan. Sejak dulu, pandangan ini juga disetujui dua ahli. Freddy sangat setuju, lalu Derek meminta izin pergi untuk kembali bekerja, meninggalkan keduanya bebas mengeksplorasi. Saat itu mereka berjalan ke kotak slus. John langsung dengan cepat sekali ambil langsung mendapatkan batu besar. Batu yang masuk ke slus sebesar ini, pasti emas halus akan tersapu air habis. Dan ini sangat mungkin. Ini adalah penyebab utama tambang merugi. Setelah itu mereka turun ke ujung slus mengambil sedikit teleng limbah biji untuk dicoba didulang. Hasilnya sesuai dugaan. Di nampan dulang benar-benar muncul butiran emas sangat kecil. Jelas sudah, inilah penyebabnya. Sekejap mata, 4 jam berlalu. Duo Freddy mencari Derek dan menyuruhnya mematikan mesin. Lalu semua berkumpul memeriksa hasil.
yang terkumpul di sluice. Hanya beberapa detik kemudian, Derek dengan jeli langsung mengambil satu bongkahan emas kecil, dan dengan gembira menunjukkannya ke Freddy dan John. Keduanya mengangguk, memuji bongkahan emas itu, benar-benar indah. Tapi yang paling mereka tunggu saat ini adalah, berapa total produksi selama 4 jam ini. Pagi-pagi keesokan harinya, John sudah berada di ruang pengolahan emas tambang Derek, mulai menunjukkan proses penyaringan emas akhir kepada mereka berdua. Kita bisa melihat dia menuangkan konsentrat ke mesin pencuci, mengumpulkan sisa emas. John membantu menggunakan magnet untuk menarik pasir hitam bermagnet keluar. Langkah ini tidak ada masalah. Sekarang hanya menunggu hasil, berpindah ke lokasi penambangan. Freddy membawa nampan dulang dan berkeliling mencari target. Ia ingin mengetahui kadar emas halus di tanah tambang. Berapa besar sehingga bisa memperkirakan, apakah layak untuk mempertahankan emas halus ini atau tidak. Hasilnya cukup mengejutkan. Di nampan dulang tiba-tiba muncul 10 butir emas halus. Meskipun sangat kecil hingga sulit terlihat oleh mata, tapi ini sudah cukup untuk memahami masalahnya. Dia kembali ke John. Emas di nampan adalah hasil 4 jam kerja. Sebenarnya di sini tidak hanya emas bongkahan, tetapi juga banyak emas halus dengan berat 1,4 ons, setara dengan 43,4 gram. Hasil ini terlihat tidak kecil, tapi paling-paling hanya cukup impas. Derek menatap emas di depannya dengan wajah penuh kekhawatiran. Lalu dia berkata dengan nada memohon, berharap dua orang Freddy harus membantu dia. Kalau tidak, dia benar-benar habis. Selamat tinggal Derek, dua orang Freddy menepi untuk membahas strategi. Sekarang sudah memahami semua masalah sedikit demi sedikit. Terletak pada bagaimana harus melakukan perbaikan sebenarnya. Seharusnya dimulai dari lantai getar mesin penyaring biji. Tapi kalau begitu biayanya terlalu tinggi dan memakan terlalu banyak waktu. Pada dasarnya opsi itu bisa dieliminasi. Jadi sekarang hanya tersisa satu bagian yang bisa diperbaiki. Freddy dan Derek saling berpandangan. Di kepala mereka muncul satu kata yang sama, talang pencuci. Rencana Freddy adalah menyambung satu bagian kecil pada desain awal, dan menggunakan pelat baja berlubang untuk memisahkan batu dan material mineral kecil, lalu di bagian bawah akan dilapisi karpet sluice dan papan beralur. Setelah rencana disepakati, Freddy dan John menemui Derek. Setelah menjelaskan kepadanya tentang rencana perbaikan kali ini, kedua orang itu menyatakan bahwa masalahnya, saat ini mereka juga tidak tahu apakah penambahan talang pencuci ini pada akhirnya akan efektif atau tidak. Pada akhirnya ini juga pertama kali bersentuhan dengan peralatan seperti ini. Jadi kali ini bisa menjadi pahlawan atau juga bahan tertawaan. Berharap Derek siap secara mental. Setelah selesai membahas rencana, lanjut ke urusan nyata. Donseng dengan tegas mengatakan total biaya material kali ini $3.000. Dan selain itu, mereka berdua juga mengambil upah 1,5 ons emas masing-masing. Freddy menyampaikan bahwa mereka memahami anggaran pihak lawan saat ini sangat ketat, tapi setiap pekerjaan punya aturannya. Dua orang ini menempuh perjalanan jauh-jauh ke sini juga bukan untuk amal. Derek mendengar lalu mengangguk, mengisyaratkan harga ini tidak terlalu besar. Setelah setuju dengan tegas, dua orang Freddy mulai mengerjakan pembuatan komponen. Karena ada bengkel khusus, jadi hanya perlu desain gambar dengan baik sudah bisa mengurangi banyak masalah. Dalam proses itu Freddy juga tidak diam saja, dia membawa Derek mengambil 10 sampel tanah di setiap sudut lokasi penambangan emas, berharap menemukan biji yang lebih bagus dari yang ada sekarang. Melakukan survei di beberapa lokasi terus-menerus. Dua orang membawa sampel kembali ke ruang penyimpanan emas, setelah dicuci dan didulang dengan cepat. Hasilnya cukup mengejutkan. Jumlah emas di biji di satu area sangat tinggi sampai tidak masuk akal. Selanjutnya Derek bisa pindah ke sini untuk menambang. Pasti akan meningkatkan produksi emas. Kembali ke bengkel kerja, dua orang Freddy memulai tahap penyelesaian akhir. Sekarang sudah memasuki hari keempat. Akhirnya menunggu waktu perakitan. Perasaan semua orang sangat campur aduk. Antara antusias, tegang, dan cemas. Tapi yang paling dominan tetap rasa penantian. Setelah pemasangan talang pencuci berhasil di bawah arahan Derek, 4 jam pencucian biji resmi dimulai. Selama proses itu, Freddy juga sempat mengecek. Kondisinya terlihat lebih baik dari yang dibayangkan. Ternyata rencana ini sudah bekerja. Setelah 4 jam berlalu, akhirnya saatnya merangkum hasil. Ingat hasil panen sebelumnya 1,4 ons. Emas yaitu 43,4 gram. Kali ini akan bertambah berapa ya? Kita tunggu saja. Pertama emas dari talang baru 0,17 ons. Setara 5,5 gram. Ini adalah emas yang sebelumnya terbuang.
Jangan remehkan 5,5 gram ini. Kalau dihitung dari 10 jam kerja per hari Derek, setiap hari dia sudah membuang $750. Hanya dengan solusi ini, bisa membantu mereka menambah $75.000 musim ini. Selanjutnya timbang sisa emas. Angka di timbangan digital berhenti di 2,36 ons. Hampir 1 ons lebih banyak. Dibandingkan sebelumnya, 4 jam menghasilkan 73,16 gram emas. Derek benar-benar terdiam. Hanya perubahan kecil bisa menciptakan perbedaan sebesar ini. Dengan progres seperti ini, dia bisa menghasilkan $1,00 per tahun. Bukan hanya bisa membeli rumah, tapi juga mencapai puncak hidup. Derek dan istrinya berpelukan dengan haru. Lalu mereka terus berterima kasih kepada dua orang Freddy. Sekarang terlihat biaya upah 1,5 ons emas. Untuk setiap orang ternyata tidak mahal. Perhatikan, para pekerja. Penambang ini mengisi penuh sebuah nampan terak. Limbah biji dibawa ke tepi air untuk didulang. Tapi hasilnya membuat pemilik hampir menangis. Emas yang harusnya disaring, dibersihkan sebelumnya justru muncul dalam jumlah besar. Pekerja menunjuk emas di dalam nampan. Dengan serius mengatakan kepada pemilik, "Ini alasan kenapa semakin Anda menambang semakin miskin. Emas dibuang seperti sampah." Mata pemilik membelalak besar. Mengakui sekarang tidak hanya kaget tapi ingin menangis. Dua penambang saling berpandangan. Tahu sudah waktunya mereka turun tangan. Di episode ini dua ahli penambang emas, Freddy dan John, tetap berada di wilayah Yukon, Kanada. Alasannya sederhana, sumber emas di sini sangat melimpah. Banyak pemilik tambang amatir menunggu mereka untuk diselamatkan. Katanya target penyelamatan, kali ini juga sepasang suami istri penambang. Melalui telepon, mereka bilang masalahnya sangat serius. Beberapa tahun lalu bahkan hampir bangkrut. Tidak tahu sudah berapa lama. Dua orang akhirnya tiba di lokasi tambang. Menyambut mereka mesin pencuci biji raksasa serta 3 pria dan 1 wanita. Di luar dugaan semua anggota adalah keluarga. Setelah beberapa salam sederhana, semua langsung ke inti masalah. Freddy dan John bertanya siapa yang memegang kendali. 3 orang itu tanpa berpikir, langsung menunjuk ke wanita di sebelahnya. Wanita ini bernama Eli. Dia baru mulai menambang emas sejak 2016. Sebelumnya bekerja di retail, lalu mengenal penambang. Ellen yang sekarang menjadi suaminya. Pasangan ini mulai masuk ke industri penambangan dan membangun tambang terkenal di kaki sini. Mereka mempertaruhkan segalanya. Awal mereka meminjam dari bank dan sana-sini. Keberuntungan sempat berpihak. Benar-benar sempat menemukan cukup emas. Cukup banyak tapi tidak lama kemudian, semua menyadari kenyataan pahit. Karena wilayah ini dulu sangat terkenal pada masa demam emas. Banyak orang datang mengacak-acak tanah. Lapisan tanah permukaan hampir tidak menyisakan emas. Sekarang mereka hanya bisa mengandalkan alat berat untuk menggali lebih dalam. Hingga ke bagian bawah, begitu ringkasan latar selesai. Sekarang masuk ke sesi keluhan dari pemilik Eli. Sampai suami wanita AI itu juga sudah menghabiskan seluruh modalnya. Sekarang mereka hanya tersisa 6 minggu. Jika sebelum musim dingin tiba dan setiap minggu tidak berhasil menambang emas yang cukup, senilai $300.000, maka yang menanti mereka pasti bencana besar yang menghancurkan. $300.000 per minggu. Dua bersaudara Freddy mulai merasakan tekanan berat. Mereka hanya punya 7 hari. Tanpa basa-basi langsung nyalakan mesin pencuci biji. Baik uji kali ini akan berlangsung 5 jam. Berdasarkan performa mesin saat ini, ia bisa mencuci sekitar 365 meter kubik tanah dan batu. Sambil mesin pencuci biji berjalan, saya jelaskan sedikit prinsipnya. Cara kerjanya agar mudah dibayangkan. Setelah material yang mengandung emas dimasukkan ke mesin, material itu langsung masuk ke drum raksasa sepanjang 9 meter ini. Selama drum berputar, air akan menyemprot untuk memisahkan emas dan partikel halus. Lalu material keluar melalui lubang kawat selebar 2 cm. Dan masuk ke sluice box sepanjang 3 meter. Karpet di sini adalah pengunci terakhir untuk menahan emas. Pada saat yang sama, conveyor di sisi lain mesin akan membuang batu besar yang sudah dicuci. Semua proses terlihat sangat masuk akal. Tapi mata tajam si veteran langsung melihat kejanggalan. Pipa semprot air di tengah drum sama sekali tidak menyemprot ke area biji. Ini membuat material di bagian awal sangat kotor. Permukaannya masih penuh kerikil yang mengandung emas. Untuk membuktikan dugaan ini, Freddy dan John memutuskan mengambil sedikit teleng untuk didulang dan dilihat hasilnya. Dan itu adalah latar adegan di awal video. Jumlah emas yang berkilo besar di panci membuat semua orang merasa sesak di dada. Tapi itu belum semuanya. Saat pemilik belum sempat sadar, dua bersaudara Freddy
Kembali membawa panci untuk mengambil sedikit limbah dari sluice box. Hanya dengan beberapa kali mendulang secara kasar di panci sudah muncul banyak butiran emas. Nyata ini gila. Sluice box ternyata bahkan tidak mampu menahan emas. Saat ini pemilik terbata tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya ingin segera mematikan mesin sialan itu, agar tidak kehilangan lebih banyak partikel emas. Tapi tidak disangka dia langsung ditolak oleh dua Freddy. Mereka butuh hasil uji yang benar-benar akurat. Jadi pemilik akhirnya terpaksa diam. Namun yang tidak disangka siapapun adalah beberapa jam kemudian. Mereka harus menghentikan mesin saat mendekati mesin pencuci untuk pemeriksaan. Dia menemukan kesalahan yang sangat serius. Conveyor mengalami kebocoran material. Sejumlah besar tanah dan batu menumpuk tepat di bawahnya, menciptakan ancaman besar bagi sistem conveyor yang berjalan. Jika tidak segera dimatikan, conveyor bisa terkikis dan putus. Saat itu perbaikannya saja bisa menghabiskan 1 minggu penuh. Dan dua bersaudara Freddy jelas tidak punya waktu untuk itu. Lalu mereka berlari meminta Eli mematikan mesin. Tapi ternyata dia sudah tahu masalah ini sebelumnya. Setelah menenangkan diri dan mematikan mesin, excavator maju ke bawah conveyor untuk membersihkan material. Cara ini membuat Freddy dan John terpaku. Karena solusi Eli benar-benar agak aneh. Harus tahu bahwa hanya waktu, perbaikan dan perawatan saja sebenarnya sudah bisa menghasilkan banyak emas. Tidak lama kemudian sistem pencucian kembali beroperasi. Dengan susah payah akhirnya berjalan penuh 5 jam. Pemilik turun langsung ke depan sluice box. Meskipun di karpet banyak pasir dan biji tetap tidak bisa menyembunyikan kilau emas. Dua bongkah emas berukuran tidak kecil. Membuat semua orang sangat menantikan hasil sampling ini. Sekarang masuk tahap penimbangan. Di depan ada 2 nampan emas. Lebih sedikit dari emas yang Freddy dan John temukan di material limbah sebelumnya. Beratnya sekitar 0,27 ounce. Setara 8,37 gram. Meskipun tidak banyak tetapi jika sedikit demi sedikit akan jadi angka besar. Berikutnya hasil keluarga Eli. Tidak disangka mencapai 11,28 hours. Setara sekitar 350 gram. Hasil sebanyak ini hanya dalam 5 jam membuat Freddy dan John percaya pada target $300.000 per minggu. Sebenarnya bahkan Eli juga terkejut. Dia dengan jujur mengakui ini adalah penemuan emas terbanyak sejauh ini. Ucapan ini membuat dua bersaudara Freddy terdiam. Start sudah setinggi ini maka peningkatan mereka sulit memberi lompatan besar. Sepertinya kali ini harus mengeluarkan jurus terakhir. Waktu bergeser ke hari kedua. Setelah semalaman berpikir keras, dua bersaudara Freddy kembali menemui pemilik Eli. Mereka mempresentasikan ide mereka. Pertama tentu saja sluice box. Mereka merencanakan menambahkan 1 jalur lagi, khusus untuk menangkap emas yang lolos. Kedua adalah conveyor. Mereka akan menutup bagian yang bocor, agar tidak perlu lagi menghentikan mesin untuk perawatan, sehingga efisiensi meningkat besar. Ketiga membuat bendungan pemecah di dalam tromel. Karena ada bongkahan biji yang langsung terlempar keluar drum, cukup dengan memperlambat kecepatan maka biji akan lebih bersih tercuci. Tentu saja posisi pipa semprot air juga akan disesuaikan. Meskipun dua Freddy menjelaskan panjang lebar Eli, hanya menangkap 1 kalimat. Upah untuk kali ini adalah bongkah emas besar seberat 3 pound. Setelah mempertimbangkan sebentar Eli memutuskan menyetujui kesepakatan. Kenyataannya dia sudah tidak punya jalan mundur lagi. Meskipun hasil hari kemarin cukup bagus tapi keberuntungan tidak selalu datang. Proses upgrade cepat dimulai. Semuanya berjalan cukup lancar. Sekarang sudah hari kelima. Akhirnya sampai tahap instalasi akhir. Bisa dibilang untuk meningkatkan produksi. Dua bersaudara Freddy beberapa hari ini bekerja tanpa henti. Sepertinya kali ini mereka benar-benar all in. Bahkan jika bukan demi uang mereka harus mempertahankan nama baik. Melihat semua sudah siap Eli memberi perintah dalam 1 detik. Sistem pencuci versi upgrade langsung berjalan mulus. Semua terlihat berada di jalur yang benar. Beban di hati dua bersaudara Freddy akhirnya terangkat. Kemudian John mengambil 1 batu. Kalian bisa lihat itu tercuci sangat bersih. Kali ini seharusnya aman. Sekarang hanya perlu menunggu 5 jam berlalu. Coba tebak, berapa hasil akhirnya akan meningkat. Meskipun Freddy dan John sangat percaya diri, tetapi karena K61,28 haus rumah dari sebelumnya di hati mereka tetap tidak berani berharap terlalu tinggi. Setelah 5 jam kerja tanpa henti mesin selesai, akhirnya berhenti. Semua orang turun di sekitar talang pencucian. Biji kali ini tidak disangka muncul bongkahan emas sebesar kuku jari. Ini benar-benar titik bagus. Sebentar lagi waktunya tutup buku.
Kali ini masih 2 nampan emas. Pertama adalah hasil yang didapat dari talang kelapa. Angka di timbangan digital melonjak mengejutkan 1,54 ounce. Tepat 47,74 gram emas. Harus tahu di sini dulunya banyak emas yang sudah hanyut sebelumnya ya, saat ini elai. Terkejut sampai melongo. Sekarang kita lihat total hasil akhirnya berapa. Mencapai 19,1 hours. Teman-teman, setara dengan 592,1 gram emas. Baru berjalan 5 jam saja, lebih banyak dari sebelumnya 7,82 hours. Yakni sekitar 242,42 gram emas sekarang elai. Sedang kegirangan sampai gila baru bisa tenang lagi. Dia mulai berterima kasih kepada Freddy dan John lalu berteriak. Bahkan ingin mengajak keduanya bergabung ke timnya. Tapi akhirnya Freddy dan John menolak dengan halus. Perhatikan pria dengan kumis di depannya ini adalah penambang emas berpengalaman. Seharusnya dia sudah ingin pensiun, tapi tidak bisa menahan godaan emas dan saran dari teman-temannya. Sekarang dia akhirnya memutuskan kembali turun tangan. Katanya dia bekerja sama dengan pemilik tambang. Rencana hanya dalam 1 minggu, mengubah lokasi pendulangan emas skala kecil di depan mata menjadi mesin pencetak uang raksasa. Tapi saat Jim benar-benar bergabung dengan tim mitra, dia baru menyadari semuanya tidak sesederhana yang dibayangkan. Maka malam itu juga, dia langsung menghubungi 2 temannya. Freddy dan John datang membantu setelah beberapa sapaan singkat. 3 orang langsung membahas inti masalah. Jim mengatakan tambang ini sangat luas dan menguntungkan. Luasnya mencapai 32 Hz. Dan ukuran emas yang didapat di sini juga tidak kecil. Mendengar ini Freddy dan John juga agak bingung. Tempat sebagus ini bisa punya masalah besar apa? Tidak bisa menahan rasa penasaran. 3 orang langsung berkendara ke tambang di pegunungan dengan cepat. Freddy bertemu anggota tim lainnya. Di antaranya 2 pemilik tambang yaitu Glenn dan Bob. Begitu melihat penyelamat datang, 2 orang itu langsung mulai mengeluh. Mereka mengatakan sudah menghabiskan $450.000 untuk menyewa tambang dan membeli peralatan. Sekarang tenggelam dalam utang. Jika tidak menemukan emas lagi, maka harga yang harus dibayar akan sangat berat. Keluhan seperti ini, Freddy dan John sudah terlalu sering mendengarnya. Lalu mereka memotong pembicaraan dan langsung ke inti masalah. Bertanya semua orang di sini punya berapa banyak pengalaman mendulang emas. Baru selesai bertanya pemilik tambang yang tadi masih berbicara, tiba-tiba terdiam. Butuh waktu cukup lama. Baru seorang pria berkacamata hitam maju dan berbicara. Mengatakan pernah bekerja sebagai pengeboran eksplorasi. Meski yang dia gali bukan emas, tapi sedikit banyak masih ada hubungannya. Mendengar ini secara lahiriah Freddy dan John tetap diam, tapi dalam hati sangat terguncang. Tim 6 orang tapi 5 orang pemula. Kalau begini bahkan dewa pun turun tangan, pun tidak akan sanggup. Pantas saja Jim harus memanggil mereka untuk menyelamatkan keadaan malam itu juga. Tanpa banyak bicara lagi, Freddy dan John langsung meminta tim menyalakan mesin pencuci biji. Selama proses uji coba, kita lihat bersama prinsip kerja mesin. Pertama, tanah biji dimasukkan ke corong pengumpan buatan sendiri. Sebenarnya memanfaatkan bak truk bekas. Kemudian anggota menggunakan selang semprot bertekanan tinggi untuk membuat lumpur mengalir ke pipa. Dialirkan ke saringan biji sepanjang 15 meter di bawah. Di sini tanah dan pasir yang mengandung emas akan dipisahkan dari batu. Kerikil akan mengalir ke talang pendulangan di bawahnya. Dan di ujung talang lapisan batu, permukaan akan jatuh ke kedalaman 6 meter. Mengalir ke kolam pengendapan lumpur yang sudah digali. Air limbah kemudian dikumpulkan untuk didaur ulang. Dan akhirnya dipompa kembali ke selang bertekanan tinggi di atas. Kembali ke masa sekarang, Freddy dan John saat ini menemukan celah pertama di area ini. Corong pengumpan ini ternyata membutuhkan 3 orang bekerja sekaligus. Biaya tenaga kerja seperti ini terlalu tidak masuk akal. Pemilik tampak sangat tidak berdaya ternyata jika tidak begitu. Talang pendulangan di bawah akan tersumbat dan meluap. Setelah mendengar itu Freddy langsung memegang selang semprot. Lalu sambil mengamati komposisi utama tanah biji, bertanya kepada pemilik apakah bisa mengurangi 3 orang jika tekanan air ditingkatkan atau tidak.
Benar-benar kalimat yang menyadarkan orang yang sedang bermimpi. Pemilik setelah mendengar itu langsung terdiam. Tidak bisa berkata apa-apa lagi. Freddy dan John turun ke area saringan biji. Tempat ini sekilas terlihat tidak ada masalah. Tapi John justru menunjukkan bahwa efisiensi kerja saringan masih belum dioptimalkan. Melanjutkan turun ke bawah. 2 orang menuju stasiun terakhir mesin pencuci. Kolam pengendapan lumpur hanya dengan sekali lihat. Freddy dan John menemukan masalah lain. Di sini ada wadah 946 liter untuk menampung batu sisa. Meski cara ini bisa mencegah kolam pengendapan tersumbat, namun mengharuskan mereka mematikan mesin untuk membersihkan. Ini juga berarti tahap pengosongan wadah akan mengurangi banyak waktu pendulangan emas mereka untuk meningkatkan efisiensi, maka para pemula ini harus berubah. Freddy dan John sambil memikirkan berbagai opsi, memodifikasi mesin sambil berjalan ke ujung talang pendulangan. Terlihat mereka menggunakan ember kecil untuk menampung penuh 1 ember batu sisa. Setelah menyaring air kotor, 2 orang hanya mendapatkan kurang dari setengah ember tanah biji. Freddy mengambil 1 genggam dan menyampaikan kekhawatiran bahwa emas mungkin sudah hanyut ke sini. Di sisi lain, pemilik tambang tiba-tiba mematikan seluruh sistem mesin. Baru beroperasi 1,5 jam. Tetapi mereka harus berhenti untuk membersihkan wadah di kolam pengendapan. Tetapi yang membuat Freddy dan John paling mengernyit adalah selama waktu itu, mereka baru mencuci hanya 3,8 meter kubik tanah biji. Kecepatan ini sangat lambat, masih jauh dari memanfaatkan kapasitas sebenarnya mesin pencuci biji ini. Kemudian, 2 orang kembali memeriksa talang pendulangan. Benar kalau tidak lihat tidak tahu. Setelah melihatnya baru kaget. Semua pelat penahan emas di talang dipasang terbalik. Dengan sudut ini sulit menahan emas. Untungnya hanya tertahan sedikit emas halus. Sedangkan butiran emas besar bernilai sudah terbawa arus. Terbawa bersih. Rencana peningkatan dari Freddy adalah membalik sudut kemiringan pelat ini mengarah ke atas. Dengan begitu akan menciptakan aliran pusaran yang cukup kuat. Tidak hanya membersihkan tanah dan batu tetapi juga menahan partikel emas. Namun rencana perbaikan sluice hanya sebagian kecil. Selanjutnya kedua bersaudara itu, Freddy harus mencari cara menangani corong umpan dan kolam pengendapan. Tapi sebelum itu, mari lihat dulu hasil kali ini. Angka di timbangan digital berhenti di 0,03 ons emas. Artinya 1,5 jam hanya mendapatkan 0,93 gram emas. Gram emas ini setara dengan seluruh tim sibuk sepanjang hari. Maksimal hanya menghasilkan $400. Hasil ini bisa dibilang sangat menyedihkan. Namun Freddy dan John tidak merasa terkejut. Karena sistem mereka punya terlalu banyak masalah. Melihat ekspresi semua orang yang kehabisan kata dan putus asa, kedua bersaudara Freddy juga tidak tega. Mereka pergi ke sudut untuk membahas solusi. Saat ini masih ada satu masalah lagi. Yaitu apakah tempat ini benar-benar ada emas meskipun si Jim banyak bicara, tapi Freddy dan John harus membuktikannya sendiri. Kalau tidak, kalau sudah memperbaiki mesin pencuci mineral, tapi akhirnya tetap tidak menemukan emas, maka kedua bersaudara itu harus menanggung keputusan akhir. Pagi berikutnya keduanya membagi tugas. Freddy dan Jim mengikuti anggota tim melihat area tanah yang mereka gali. Begitu turun dari mobil, Freddy sudah tidak bisa tenang. Setelah memeriksa dengan cermat berkali-kali, dia berkata kepada tim bahwa ini hanya tumpukan limbah batu bara sisa yang ditinggalkan orang lain. Lapisan tanah yang mengandung emas sebenarnya ada di bawah. Tidak heran semua orang tidak menemukan emas. Ternyata dari awal sudah salah lokasi. Setelah Freddy mengambil beberapa sampel tanah dari lubang di bawah lapisan batu bara, dia mulai mendulang. Jika di nampan ini tidak ada emas, maka mereka tidak perlu membuang tenaga mendulang di sini lagi dengan cepat. Hasilnya di nampan muncul cukup banyak emas. Melihat pemandangan ini, beban di hati semua orang sedikit terangkat. Kembali ke area tambang, Freddy dan John menemui pemilik tambang untuk menyampaikan rencana perbaikan mereka. Pertama, corong umpan. Freddy berencana akan membuat corong umpan khusus berdasarkan sistem yang ada. Kemudian mengubah posisi pipa air untuk membagi aliran tanah dan batu agar masuk ke mesin pencuci secara merata. Selanjutnya bagian sluice. Bagian ini sudah dibahas sebelumnya. Sekarang langsung ke sistem kolam air. Mereka akan membongkar bak angkut ke bagian terpal plastik. Kemudian menggunakan bendungan kecil dan saluran untuk membagi satu kolam menjadi 21 kolam untuk menahan lumpur halus. Kolam lainnya akan mensirkulasikan air bersih kembali ke mesin pencuci. Yang paling penting, seluruh proses ini tidak perlu mematikan mesin pencuci mineral. Mendengar ini mata pemilik tambang bersinar tapi belum sempat ia senang. Seseorang langsung menyiramkan air dingin dengan mengatakan,
bahwa total biaya material dan tenaga kerja adalah $9.000. Jumlah ini tidak kecil sama sekali. Pemilik tambang yang sedang kehabisan uang langsung terlihat serba sulit. Menyadari kesulitan pihak lain, Freddy kemudian mengeluarkan sebuah botol kecil dan mengatakan dia bisa membayar setelah musim selesai, tetapi dengan syarat botol ini harus terisi penuh, dan penuh itu tepat 6 ons emas. Melihat peluang bertahan terakhir yang tipis akhirnya muncul. Bagaimana mungkin pemilik tambang tidak mengambilnya? Dia langsung setuju. Pagi-pagi keesokan harinya, Freddy dan John tanpa henti langsung mulai memperbaiki mesin pencuci. Hari ini sudah hari ketiga jika dikurangi waktu uji coba mesin. Mereka hanya tersisa 2 hari. Waktu sangat sempit dan tugas sangat berat. Untungnya proses perakitan berjalan sangat lancar. Dalam sekejap sudah sampai hari terakhir. Saat ini mesin pencuci mineral sudah berubah total. Tanpa banyak bicara pemilik tambang dengan penuh semangat menekan tombol start. Waktu uji coba kali ini 3 jam. Coba tebak hasil akhirnya. Akan meningkat berapa pertama corong umpan. Sekarang tidak perlu. 3 orang masih bisa mendorong tanah dan batu ke mesin penyaring secara merata. Melihat ke bawah kecepatan putaran mesin, tromel juga lebih cepat dan sejumlah besar kerikil bersih dikeluarkan. Terlihat jauh lebih banyak dibanding sebelumnya. Akhirnya kolam pengendapan sekat di tengah sudah berfungsi. Mengangkat lumpur menjadi sangat mudah. Setiap hari cukup dibersihkan 2-3 kali. Setelah 3 jam beroperasi lancar, semua orang mematikan mesin dan mulai memeriksa slus. Yang terlihat adalah butiran emas kecil yang berkilau. Situasinya terlihat sangat menjanjikan. Semua orang semakin bersemangat menunggu hasil. Akhirnya sampai pada bagian kesimpulan. Apakah kamu masih ingat hasil 1,5 jam sebelumnya? Yaitu 0,03 jam. Jika dihitung 3 jam maka setara 0,06 jam. Kali ini total hasil setelah 3 jam adalah 0,7 jam. Meningkat lebih dari 10 kali lipat. Bernilai sekitar $1.300. Jika mesin bisa berjalan sepanjang hari, seluruh tim akan mendapatkan 2 ons emas. Tidak hanya balik modal tapi juga mendapat keuntungan lumayan. Saat ini pemilik tambang sangat gembira dan Jim juga sangat bersemangat. Dia dengan jujur mengakui bahwa dia telah banyak melakukan panggilan telepon dalam hidupnya. Tapi yang paling berharga adalah panggilan untuk duo Freddy. Kalian perhatikan, 2 ayah dan anak ini setiap 30 detik menjatuhkan 20 butir emas halus. Yang lebih parah, mereka sendiri tidak menyadarinya. Terus bekerja tanpa henti. Bertahun-tahun bekerja tapi semakin digali malah semakin miskin. Akhirnya mereka terpaksa menghubungi 2 ahli penambangan, yaitu Freddy dan John. Saat ini melihat emas halus di nampan, Freddy juga merasakan tekanan yang sangat besar. Ternyata rekan kerja, karena mobilnya rusak belum bisa datang. Dan dari pengamatan awal dia sudah menyadari tambang ini memiliki masalah besar. Kemungkinan besar sulit diperbaiki sendiri. Tapi mungkin Freddy sendiri tidak menyangka, masalah mesin hanya sebagian. Masalah manusia jauh lebih serius. Kabarnya Greg telah berinvestasi total $140.000. Meskipun ini sudah batas mereka, tetapi belum batas dari emas sehingga banyak komponen mesin pencuci mineral dikumpulkan dari tempat rongsokan. Tapi untungnya sang ayah, Greg sangat cerdas telah merakit semuanya menjadi satu. Melihat mesin di depan mata, Freddy pun merasa kagum. Lalu setelah mencari tahu, dia mengetahui target mingguan 2 ayah dan anak ini adalah $1.700. Penghasilan ini tidak tergolong tinggi, tapi cukup untuk mereka menghasilkan uang dan menjaga tambang tetap berjalan. Hanya saja yang membuat ayah dan anak ini terkejut adalah mesin pencuci mineral baru saja berjalan sebentar. Freddy menemukan 20 butir emas halus di antara limbah celeng. Dengan kecepatan seperti ini, kerja 1 hari saja bisa kehilangan minimal $500. Sudah hilang sepertiga target. Ayah dan anak itu hampir saja mau mematikan mesin, tapi Freddy menghentikan mereka. Kali ini waktunya uji coba ditetapkan 4 jam. Dia harus memastikan akurasi percobaan ini. Dalam sekejap 4 jam berlalu, mesin pencuci material pun dimatikan. Freddy datang lebih dulu. Talang pendulangan dipakai untuk merangkum hasil. Cara dia mengumpulkan konsentrat emas agak unik. Talang itu sudah dimodifikasi bisa dimiringkan sampai 90 derajat. Konsentrat akan mengalir ke alur di bagian bawah. Selama proses itu, Fred juga memakai selang semprot bertekanan tinggi untuk membersihkan. Kelihatannya cukup menghemat banyak tenaga. Saat dia sibuk membereskan medan kerja, Freddy justru menemukan masalah besar pada talang. Tapi dia tahu hanya berdasarkan dugaan saja tidak akan bisa meyakinkan mereka. Jadi dia mengambil nampan untuk menampung sedikit konsentrat di ujung talang.
Secara teori, emas di bagian ini seharusnya sudah sangat sedikit. Karena setelah melewati bagian ini, material sisa akan dianggap limbah dan dibuang. Tapi hasilnya membuat ketiga orang itu langsung terdiam. Di dalam nampan ternyata masih ada banyak emas. Kali ini tanpa perlu Freddy mengingatkan, ayah dan anak itu langsung sadar talangnya punya masalah besar. Tentu saja, yang paling marah dalam kejadian ini adalah anaknya, Trevor. Dia sebelumnya sudah sempat mempertanyakan mesin yang menyebabkan kehilangan emas. Tapi akhirnya ditolak mentah-mentah oleh ayahnya. Kamera berpindah ke ruang emas di area tambang. Greg sedang melakukan tahap akhir pengambilan emas. Tapi yang tidak disangka Freddy, mereka ternyata tidak tahu cara mendulang konsentrat. Punya mesin tapi tidak tahu cara memakainya. Akhirnya masih mengandalkan cara manual paling tradisional. Katanya biasanya butuh 3-4 hari baru dapat hasil. Efisiensi seperti ini terlalu lambat. Freddy merasa ini tidak masuk akal. Tidak paham apa-apa tapi berani membuka area emas. Ayah dan anak ini terlalu keras kepala demi segera melihat hasil. Freddy akhirnya tidak peduli lagi. Dia langsung turun tangan sendiri. Lalu dia meminta mereka membuka meja pemulihan emas. Dia akan menunjukkan cara penggunaannya. Tepat saat ayah dan anak itu masih kebingungan, dari luar terdengar suara kendaraan. Mereka datang. Kehadiran itu membuat Freddy sangat lega. Seperti beban besar di dadanya terangkat. Setelah menjelaskan singkat situasi tambang emas, Freddy kembali melanjutkan demonstrasi. Tapi tidak lama dia menyadari, hubungan ayah dan anak ini agak aneh. Apapun yang dilakukan, si anak tidak boleh memberi pendapat. Karena ayahnya selalu merasa dirinya benar, tapi saat Freddy membongkar semua kesalahan mereka, orang tua itu justru mengelak sepenuhnya. Hal ini membuat Trevor sangat kesal, tapi karena ada orang luar, dia tidak bisa meluapkan amarah. 2,5 jam kemudian, Freddy membawa nampan konsentrat emas dari ruang pemrosesan. Harus diakui, profesional tetap profesional. Begitu turun tangan, dia memangkas proses dari 3-4 hari menjadi hanya beberapa jam saja. Dan waktu yang dihemat, bisa dipakai untuk melanjutkan pekerjaan. Efisiensi meningkat sampai 400. Angka di timbangan digital berhenti di 0,6 ons. Hasil ini sudah cukup bagus bagi ayah dan anak itu. Pada akhirnya, target mingguan mereka hanya sekitar $1.700. Saat itu, mata Red berbinar saat melihat emas di depan mata. Jika semua kesalahan yang baru saja ditemukan Freddy bisa diperbaiki, hasil harian mereka akan sebesar apa? Dia bahkan tidak berani membayangkannya lagi. Setelah itu Freddy dan John pergi ke mesin pencuci material. Setelah diskusi singkat, mereka menyusun rencana perbaikan. Pertama, mereka harus mengganti talang pencuci milik ayah dan anak itu dengan talang baja sepanjang 7,3 meter, lalu menambahkan karpet penangkap emas dan pelat rifle milik Freddy di atasnya, kemudian memasang pelindung karet di bagian awal talang, dan menambahkan mesin getar di bagian bawah. Getaran akan membantu seluruh emas lolos melalui saringan 0,6 cm dan masuk ke pelat rifle. Cara ini mengurangi hilangnya emas yang ikut terbawa tanah dan batu. Setelah rencana selesai, Freddy dan John langsung menemui mereka untuk membahas harga. Biaya material saja sudah $3.900. Tapi mereka tahu ayah dan anak itu sedang kehabisan uang. Jadi mereka menawarkan pembayaran setelah musim selesai. Dengan catatan, biaya akan dihitung menjadi 2 ons emas. Harga ini sebenarnya tidak mahal. Red langsung setuju tanpa ragu. Freddy dan John mulai bekerja tanpa henti. Karena pekerjaan kali ini cukup besar, Trevor juga ikut membantu. Semuanya awalnya berjalan lancar, tapi ketika ayahnya, Greg ikut turun tangan, masalah mulai muncul. Dan di menit terakhir ayah dan anak itu kembali bertengkar hebat. Tanpa peduli kamera. Freddy dan John saling pandang dengan putus asa. Mereka tidak punya waktu untuk terbuang. Akhirnya setelah beberapa kali menenangkan, ketegangan antara ayah dan anak itu sedikit mereda. Akhirnya hari terakhir tiba. Setelah semua peralatan baru terpasang, Red memberi perintah. 1 jam, uji coba pendulangan emas selama 4 jam resmi dimulai. Saat mesin mulai berjalan, Freddy langsung mengambil segenggam batu sisa dari ujung mesin. Terlihat materialnya sangat bersih setelah dicuci. Mereka kemudian mengambil sampel tambahan untuk diuji. Hasilnya juga sangat bagus. Di dalam panci dulang sudah tidak tersisa butiran emas. Melihat itu si anak
Trevor semakin mengagumi mereka berdua. 4 jam pun berlalu begitu cepat. Saat ember terakhir dituangkan ke mesin pencuci, keempat orang itu langsung berlari dengan tegang ke talang pencuci untuk memeriksa hasil. Yang tidak mereka duga, bahkan dari mata saja sudah terlihat kilau emas. Ayah dan anak itu sangat bersemangat. Sepertinya kali ini semuanya berjalan mulus. Akhirnya momen penentuan tiba. Mereka menuangkan hasil ke timbangan digital dan angka berhenti di 1,05 ons. Dibandingkan 0,6 ons. Pada uji coba pertama, hasilnya hampir 2 kali lipat. Dan yang lebih penting, proses pemulihan emas sudah diperbaiki. Memberi mereka lebih banyak waktu untuk menjalankan mesin. Dengan kondisi ini, setiap hari mereka bisa menghasilkan 2, bahkan 3 ons. Emas itu sangat mungkin terjadi. Pendapatan seperti ini sangat besar untuk satu tim. Hanya berisi 2 orang bahkan. Pendapatan rata-rata banyak tambang besar pun tidak bisa menandingi. Hasil ini didapat adalah berkat sang ayah yang memilih lahan emas yang tepat. Sumber daya sangat melimpah. Kalau terus mempertahankan kecepatan seperti sekarang, tambang ini pasti akan mengubah nasib keluarga mereka. Kalau diberi satu kesempatan, berani tidak kamu pergi ke tempat liar, terisolasi dari dunia untuk mendulang emas? Katanya jalan di sini sangat ekstrem sampai kendaraan sulit untuk masuk. Tetangga satu-satunya hanya kawanan rusa kutub Amerika Utara. Selamat datang di pegunungan. Takina dieles kedua ahli mendulang emas. Freddy dan John baru saja menerima panggilan. Ada sebuah tambang yang sangat membutuhkan bantuan mereka. Karena mobil sulit mencapai tempat ini. Mereka memutuskan terbang langsung ke sana bahkan sebelum pesawat mendarat. Mereka sudah melihat tambang dalam skala yang tidak main-main. Tidak lama kemudian Freddy dan John bertemu 3 anggota legendaris. Yang tertua dengan janggut lebat adalah pemilik tambang. Dia bernama Dennis. 12 tahun lalu ketika mengelola tambang ini dia telah menginvestasikan $5,00. Namun uang yang dihasilkan saat ini bahkan tidak cukup untuk membayar gajinya sendiri. Dennis secara jujur mengatakan tahun ini adalah kesempatan terakhir mereka. Untung besar, atau kalah total. Maka Freddy dan John juga tidak bertele-tele. Mereka mengikuti semua orang langsung ke mesin pencuci biji. Begitu melihat mesin itu, keduanya takjub. $5,00 ini memang tidak sia-sia. Bahkan mesin pencuci raksasa ini saja diperkirakan bernilai satu kekayaan. Lalu saat mendekati talang pencuci, biji hanya melirik kondisi di dalam sekali. Daun jadi penasaran, bertanya ke pekerja di samping, apakah emas yang mereka tambang besar? Pekerja juga tertegun. Jujur menjawab tidak ada bongkahan emas yang besar. Kebanyakan hanya emas serbuk saja. Pemilik tambang Dennis juga menambahkan, mereka pernah mengambil sampel tanah dan batu di sini untuk diuji. Kandungan emas di tanah tidak sedikit. Tapi anehnya mereka hanya berhasil mengambil setengahnya. Dan setengah sisanya hilang tanpa jejak. Hal ini mulai menarik Freddy. Meminta semua orang menyalakan mesin pencuci mineral. Uji coba ini akan berlangsung 7 jam. Selama waktu ini, dia dan Dawn harus mencari penyebab emas hilang. Agar mudah dibayangkan, aku jelaskan secara singkat prinsip kerja mesin ini. Pertama, pekerja bernama Mike akan menuang tanah dan batu mengandung emas ke corong input. Dari sini material akan masuk ke sistem saringan getar. Air akan menyemprot, kuat untuk memisahkan tanah dan pasir yang mengandung emas dari batu besar dan lumpur. Kemudian aliran material ini masuk ke talang pencuci atas, lalu melewati bagian penyaring emas sebelum jatuh ke talang pencuci bawah raksasa sepanjang 12 meter, lebar 3,6 meter dan dilapisi mat penangkap emas, yang membuat pusaran penangkap emas. Kembali ke saat ini teman-teman. Setelah Freddy dan John berkeliling mengamati, mereka menyadari hanya perlu mengoptimalkan talang pencuci atas maka seluruh bagian dari penyaring emas sampai talang bawah itu dianggap tidak berguna. Bahkan bisa dibongkar saja. Setelah mendengar ini, pemilik Dennis merasa agak canggung dan malu. Dia mengakui hanya orang amatir yang terjun ke bidang ini. Dan sebelumnya tidak punya pengalaman menambang emas sama sekali. Mendengar itu Freddy tidak menyalahkan, karena mereka sudah sering bertemu pemilik tambang yang keras kepala seperti ini. Tapi masalah utama sekarang adalah truk peralatan milik mereka belum dibawa ke sini. 2 tangan kosong bagaimana bisa mendapatkan alat untuk modifikasi sekarang. Sementara itu 7 jam telah berlalu. Mesin pencuci masih berjalan cukup tangguh dan stabil. Bahkan sampai selesai tanpa ada masalah. Hal ini sedikit banyak menghibur Freddy dan John. Setelah itu semua orang berkumpul memeriksa talang pencuci. Pertama di talang atas. Sesuai dugaan Freddy, alur penangkap emas tersumbat lumpur keras. Kalau disentuh sudah sekeras batu. Dan yang paling parah saat mesin berjalan, tetap tersumbat seperti itu. Dan kalian tahu,
Kalau tidak bisa membentuk aliran, pusaran maka emas akan ikut hanyut tidak tertahan. Wajah pemilik tambang saat itu terlihat sangat buruk. Tapi yang paling membuatnya khawatir adalah kondisi di talang bawah lebih parah, bahkan dengan mata telanjang. Melihat dengan teliti pun tidak ada satu butir emas pun terlihat berkilau. Kembali ke camp, semua mulai menimbang hasil emas yang baru didapat. Astaga, hanya 2,25 jam pendapatan kecil ini bahkan untuk impas saja sulit. Jangan berharap untung. Sekarang wajah Dennis terlihat pucat, dia menoleh ke Freddy dan John dengan tatapan penuh permohonan putus asa. Setelah kembali ke ruang istirahat, dua sahabat Freddy mulai berdiskusi rencana peningkatan. Karena kali ini tidak membawa peralatan khusus, mereka harus memakai apa saja yang ada di lokasi. Tentu akan jauh lebih sulit setelah perhitungan matang. Keduanya menyelesaikan desain modifikasi. Hal pertama adalah mencopot bagian penyaring emas yang tidak berguna di antara dua talang harus dibuang. Lalu mereka akan menyambungkan langsung talang bawah dengan talang atas. Cara ini akan mengoptimalkan aliran air saat ini. Talang atas sedang menumpuk terlalu banyak mineral berat. Ditambah struktur ini sama sekali tidak dirancang untuk menangkap emas serbuk. Karena itu Freddy berencana mengupas semuanya dan menggantinya dengan lembaran baja bergelombang. Untuk talang bawah, mereka akan mengecilkan dari 4 aliran menjadi hanya 2. Dengan begitu tekanan air akan lebih kuat dan cepat. Alur penangkap emas tidak akan tersumbat lumpur lagi. Dan butiran emas sangat halus akan jatuh ke lapisan jaring baja dan mat penangkap emas. Setelah rencana selesai, pagi hari berikutnya dua sahabat tua pergi ke area rongsokan tambang. Saat itu mereka seperti pemburu mineral sejati, mengacak-acak tumpukan besi tua untuk mencari bahan penyelamat. Alat rakitan dari rongsokan jelas tidak sebagus yang baru, tapi masih cukup bisa digunakan. Mendorong gerobak penuh peralatan kembali ke mesin, keduanya mulai mengecek apakah masih ada yang kurang. Jaring baja adalah satu-satunya yang wajib dibeli dan tampaknya hanya bisa dikirim lewat udara. Katanya biaya bolak-balik sekitar $1.200. Angka ini tidak kecil. Keduanya pergi menemui Dennis untuk berdiskusi. Pemilik juga mengerti, biaya ini tidak bisa dihemat, jadi dengan berat hati mengangguk menyetujui. Dalam sekejap sudah memasuki hari ketiga. Sementara menunggu barang berat dikirim, Freddy dan ikut bos tambang meninjau lokasi tanah yang mereka incar. Tes kadar emas di sini bagus seperti yang dia klaim atau tidak? Ada sedikitnya. Sistem slus sudah dimodifikasi sehebat apapun, tetap tidak menemukan emas. Kenyataan memang selalu pahit. Dua orang mengambil panci dulang emas untuk mengambil tanah dan tes. Dan hasilnya membuat semua jadi gregetan. Di dasar panci hanya ada sedikit serpihan emas kecil. Mirip dengan yang dikatakan bos, tapi kadarnya jelas terlalu rendah. Segera setelah itu Freddy mengandalkan pengamatan profesional untuk menganalisis medan dan menemukan jejak alur sungai purba. Waktu tidak banyak. Dia memanggil para pekerja dan tim bergerak ke lokasi yang ditunjuk Freddy. Untuk menggali, sampel tanah diambil dekat aliran sungai kecil untuk dicoba didulang. Dan hasilnya langsung terlihat. Emas mengendap di dasar panci sangat banyak. 10 kali lebih bagus dibanding lokasi sebelumnya menurut Freddy. Freddy memberitahu bos tambang, ambil beberapa sampel lagi di sekitar area ini dengan tekad untuk mencari titik emas paling kaya, tapi siapa sangka keesokan paginya terjadi insiden. Pada ekskavator yang hendak masuk ke area tanah emas tiba-tiba rusak. Selang hidrolik pecah dan parahnya tidak ada cadangan. Rencana harus ditunda. Butuh sekitar 1 minggu sampai suku cadang tiba. Dua saudara Freddy sedikit putus asa. Terpaksa kembali ke mesin pencuci. Dijih dan terus tanpa henti. Mereka mulai melakukan perbaikan. Sementara sudah mendekati hari terakhir. Setelah selesai dirakit, semua peralatan sudah beres. Semua orang melihat ke slus. Emas segar di depan mata membuat harapan memuncak. Coba tebak, berapa banyak emas tambahan dari perbaikan ini? Bos tambang hanya diam, wajahnya serius. Begitu perintah diberikan, mesin pencuci bijih langsung menyala. Sayangnya, kali ini mereka masih memakai tumpukan tanah bijih lama. Setelah mesin berjalan, slus menunjukkan perubahan besar. Dua saudara Freddy merasa sangat puas. 7 jam berlalu begitu cepat. Sudah lewat. Ketika bucket tanah terakhir dimasukkan ke mesin, semua orang menghela napas lega. Momen paling menegangkan akan segera diumumkan. Pertama mereka mendekati slus untuk memeriksa. Yang terlihat adalah kilau emas menyilaukan. 3 anggota tambang, semua tidak bisa menyembunyikan kegembiraan. Mereka tidak sabar ingin tahu hasil akhir. Setelah menuangkan semua emas ke nampan, angka di timbangan digital berhenti pada 4,1 ons. Hampir 2 ons lebih banyak dibanding percobaan sebelumnya. Hasil ini benar-benar mengesankan.
Menurut perhitungan Freddy, jika terus mempertahankan performa ini, tambang emas bisa mengantongi hingga $600.000 dalam musim 100 hari ini. Perlu diketahui ini belum termasuk jenis tanah dengan kandungan emas tertinggi. Jika menggali di area yang dipilih Freddy, masa depan mereka akan sangat luar biasa tak tertandingi. Pindah adegan. Paman ini memakai uang pensiun untuk membuka tambang emas. Putrinya takut ayahnya membuang uang percuma, jadi harus meminta bantuan para ahli berpengalaman. Setelah beberapa jam perjalanan, Freddy dan John akhirnya bertemu paman yang berada di ambang kebangkrutan. Paman itu bernama Lai. Dulu pernah memiliki perusahaan konstruksi. Karena bisnis menurun akhirnya terpaksa ditutup. Seharusnya sekarang menikmati masa tua. Tapi dia masih belum rela. Jadi dia memutuskan membeli kembali lahan di depan ini secara teori. Didukung oleh putrinya yang seorang ahli geologi. Penambangan emas seharusnya berjalan lancar. Tapi siapa sangka hasilnya malah buruk. Untungnya yang bekerja di sini kebanyakan keluarga. Kalau tidak, tambang ini sudah tutup. Sudah lama sekali. Setelah memahami situasi awal, Freddy langsung membahas inti masalah. Paman Lai langsung memperingatkan mereka berdua. Area ini penuh tanah liat. Sangat mudah membuat mesin macet. Jadi jika ingin menambang, agar lancar harus menangani masalah ini dulu. Freddy sangat tertarik mendengar itu. Lalu dia meminta mereka menyalakan mesin pencuci. Biji, terlihat mesin. Mesin ini berukuran sangat besar. Langkah pertama memasukkan tanah biji ke corong. Selanjutnya drum. Drum panjang 8 meter bertugas memisahkan batu dan emas, agar emas lolos dan mengendap di slus 12 meter. Selama mesin berjalan, Paman Lai, orang yang mengoperasikan penggalian, mengatakan kepada Freddy bahwa dia sudah lebih dulu menemukan jejak penambang yang ditinggalkan penambang sebelumnya. Meski sudah tahu, tempat ini sudah pernah digali orang, tapi dia tetap ingin mencoba. Sayangnya putrinya sangat menentang hal ini. Tapi tidak bisa menggoyahkan tekad sang ayah. Di sisi lain, dua saudara Freddy menemukan masalah. Batu-batu keluar dari tromel masih penuh tanah liat berisi emas. Ditambah ada bongkahan batu besar. Mesin masih untung belum rusak, tapi kalau terjadi masalah, batu-batu ini bisa menghancurkan mesin. Baru terpikir, batu besar kedua, ketiga juga muncul, dan saat Freddy serta John sedang khawatir mesin akan rusak karena batu, tiba-tiba, masalah besar lain datang. Corong pengumpan tiba-tiba tersumbat total. Dalam sekejap ekskavator menuangkan banyak tanah biji. Tapi di tromel tidak ada tanah yang turun, hanya air yang mengalir deras. Tidak ada pilihan selain mematikan mesin. John dan Paman Lai naik untuk memeriksa. Mereka menemukan kondisi sangat buruk. Perlu diketahui mesin baru berjalan 1 jam saja. Selanjutnya Freddy dan Paman Lai menuju area penggalian. Dia mengambil segenggam tanah untuk diperiksa. Ternyata di sini penuh tanah liat yang sangat lengket. Dikira hanya sedikit, ternyata di mana-mana ada tanah liat. Freddy mengerutkan dahi dengan tegang. Jujur ini kasus yang sulit. Tapi yang membuat mereka lebih penasaran adalah, apakah di dalam tanah liat ini ada emas atau tidak? Membawa pertanyaan itu, dua orang menuju area slus di sini mereka kembali menemukan satu masalah baru. Desain talang ini benar-benar tidak masuk akal. Proses pembersihan mat emas ini sangat rumit dan menguras tenaga. Sambil menunggu hasil uji coba 1 jam tadi, Freddy dan John memutuskan kembali ke bengkel. Sebenarnya bukan begitu. Bukan berarti mereka menyerah, tapi semua solusi terlalu memakan waktu. Mereka tidak mungkin menyelesaikannya dalam 7 hari. Setelah berpikir keras cukup lama, Freddy tiba-tiba menemukan sebuah ide untuk mengurai masalah. Langkah pertama, bongkar HP pengumpan sialan itu. Lalu diganti dengan mesin pencuci biji kasar. Pasang pelat baja di bagian atas mesin untuk proses pengisian saat poros. Skrup mendorong biji naik di dalam air. Bilah pengaduk akan menghancurkan tanah liat yang bercampur air. Saat biji mengalir turun ke talang pencuci, emas akan lebih mudah mengendap di mat penangkap emas. Meski sudah disederhanakan semaksimal mungkin, tapi beban kerjanya tetap luar biasa besar, teman-teman. Ini jelas proyek paling mahal dan terbesar yang pernah dikerjakan Freddy dan John. Kita lihat apakah Lauli mau ikut bermain besar. Freddy kembali menemui Lauli, menetapkan total biaya perombakan. Kali ini berkisar antara $12.000 sampai $13.000. Tentu saja belum termasuk biaya tenaga kerja, jika modifikasi mesin ini berhasil di akhir musim. Freddy dan John masing-masing ingin mendapat 3 auns emas sebagai komisi, ditambah 6 auns emas lagi. Jadi biaya proyek ini sama sekali tidak murah bagi Lauli. Belum sempat dia bicara, istrinya langsung mengangguk setuju.
Akhirnya kesepakatan pun tercapai, Freddy dan John resmi mulai mengerjakan modifikasi mesin. Karena beban pekerjaan terlalu besar dan waktu sangat mepet, mereka memutuskan memakai peralatan yang sudah ada. Kebetulan, Freddy memang punya mesin pencuci biji kasar yang tidak terpakai. Jadi dia memutuskan menjualnya ke keluarga ini dengan harga miring $10.000. Hanya saja jalannya jauh dan medannya sulit, membawa mesin ke sini butuh sekitar 12 jam. Sambil menunggu, semua orang pergi ke ruang pengolahan emas di tambang. Mereka menuangkan hasil 1 jam kerja mesin ke dalam wadah. Timbangan digital menunjukkan 0,1 ons. Sekitar 3,1 gram. Hasil seperti ini cukup bagus. Beban yang selama ini menekan dada Freddy dan John seolah terangkat. Yang penting mereka yakin di dalam material itu memang ada emas. Sisanya biarkan dua ahli ini yang menangani. Tapi di alam liar seperti ini, kamu tidak akan pernah tahu kejadian buruk apa yang akan datang. Besok pagi, karena menerima panggilan darurat, truk pengangkut peralatan mereka terguling. Sopirnya selamat, tapi mesinnya pasti sudah hancur berantakan. Mendengar kabar itu, wajah Freddy dan John langsung berubah menjadi gelap, tapi ini belum akhir. Mereka memutuskan tetap membawa mesin kembali untuk melihat apakah masih bisa diselamatkan. Keesokan harinya saat mesin tiba di depan mata Freddy dan John masih syok sampai tidak bisa berkata-kata. Melihat kondisi truk yang sangat parah, mereka mengakui bahwa sopir selamat itu benar-benar sebuah keajaiban. Lalu keduanya langsung turun tangan mengurus mesin. Situasinya lebih buruk dari perkiraan. Seluruh poros utama sudah bergeser dari posisi. Mesin senilai $2.000 itu hancur dan tidak bisa diselamatkan. Sepertinya sebelum memodifikasi sistem pencuci biji, mereka harus memperbaiki tumpukan besi. Ini dulu, untungnya mereka masih beruntung. Mereka sudah membeli mesin baru dan peralatan yang dibutuhkan di kota terdekat. Tapi kalau ingin mengejar jadwal, mereka harus menyelesaikan perbaikan hari ini juga. Waktu terus berjalan sangat menegangkan. Anggota lain di tambang juga tidak bisa hanya diam. Berkat bantuan semua orang, mesin akhirnya hidup kembali sebelum matahari terbenam. Pagi hari berikutnya, Freddy dan John langsung mulai mengubah sistem pencuci biji. Hal pertama adalah mengubah arah saluran pembuangan. Karena desain lamanya benar-benar melawan logika. Proses pembersihan matemas saja sudah memakan waktu 1 jam. Saat John sibuk mengelas ulang saluran, Freddy mengikuti Lauli keluar ke area tambang. Yang terlihat adalah lubang galian raksasa yang sangat dalam. Kabarnya ini bekas tambang lama. Teknik Lauli sangat sederhana. Kalau tidak menemukan emas sendiri, cukup ikuti jejak para penambang sebelumnya. Dulu para penambang tidak punya alat berat, jadi mereka tidak bisa menggali sampai ke lapisan emas yang sangat dalam. Tapi jika mereka sudah memilih tempat ini untuk menambang, berarti di bawah sana pasti ada tambang emas besar. Freddy langsung bisa membaca situasinya. Dia mengatakan Lauli sedang mengambil taruhan besar. Cara seperti ini bisa saja menghasilkan keuntungan besar, tapi juga bisa pulang tanpa apa-apa. Tiba-tiba sudah hari kelima misi. Fokus Freddy dan John hari ini adalah perakitan. Ini adalah pertarungan penentu nasib seluruh tambang. Lauli berdiri menonton dengan jantung berdebar dan kaki gemetar. Untungnya proses perakitan berjalan lancar tanpa masalah. Bahkan untuk mencegah batu besar merusak mesin, Freddy membuat rangka pelindung batu, tapi tidak langsung dipasang ke mesin pencuci, melainkan ditempatkan di samping ekskavator. Lauli tidak sabar langsung naik ke kabin untuk uji coba. Hasilnya sangat menjanjikan. Keesokan paginya, sistem pencuci biji yang benar-benar baru sudah siap. Uji coba resmi dimulai. Waktu berjalan, 1 jam terasa sangat cepat. Kali ini sistem sama sekali tidak macet. Mesin pencuci biji bekerja sangat mulus. John berlari ke ujung saringan untuk memeriksa. Seluruh batu sisa keluar dengan sangat bersih. Dan tidak ada lagi batu besar seperti sebelumnya. Pada saat yang sama Lauli melihat mesin berjalan mulus tanpa hambatan, dia langsung sadar uang yang dikeluarkan benar-benar sepadan. Sekarang kita hanya perlu menunggu hasilnya dengan tegang. Ayo tebak berapa emas yang didapat kali ini. 2 jam kemudian, setelah Lauli menyaring semua batu besar dan mengolah seluruh biji, mereka terpaksa mematikan mesin. Lalu mereka mendekati talang pendulang emas. Yang terlihat adalah banyak butiran emas berkilau. Bahkan ada 1 butir besar yang bisa diambil langsung. Ini membuat Lauli semakin berharap pada total produksi. Hari terakhir tiba. Freddy dan John membawa nampan ke ruang penyimpanan emas, lalu menuangkan emas ke dalam nampan. Angka di timbangan digital berhenti di 0,47 ons. 4,5 kali lipat dari 0,1 ons sebelumnya. Tapi ini hanya hasil dari 2 jam saja. Rata-rata per jam mereka mendapatkan sekitar 0,25 ons.
Artinya hanya naik 2 kali lipat. Hanya 2 kali lipat, meski angkanya tidak terlalu besar. Tapi yang paling penting adalah Lee sudah bisa mencuci biji terus-menerus tanpa henti. Kalau dihitung maka produksi harian sekarang akan jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Semua orang tersenyum dan mengangguk setuju. Dengan progres ini Freddy memperkirakan dalam musim penambangan ini Lee bisa mendapatkan emas senilai hingga $500.000. Tidak hanya membuat tambang tetap bisa beroperasi, tapi dia juga bisa mengantongi keuntungan yang lumayan. Seorang pria yang meninggalkan pekerjaan bergaji jutaan dolar, bersama ayah 75 tahun masuk ke alam liar untuk mendulang emas. Dia ingin membantu ayahnya mewujudkan mimpi mencari emas. Setelah 5 bulan kerja keras dia menyadari, emas sama sekali tidak mudah didapat. Bahkan untuk balik modal saja sangat sulit. Dia tidak menyesal, tapi dia masih punya 3 anak kecil yang harus dinafkahi. Jadi dia terpaksa meminta bantuan 2 ahli mendulang emas Freddy dan John untuk membantu, tapi siapa sangka waktunya sangat tidak tepat. Istri John sudah hampir melahirkan. Dia harus segera ke rumah sakit karena itu. Kali ini hanya Freddy yang datang ke lokasi begitu turun dari mobil. Dia bertemu dengan keluarga 3 orang ini. 2 pria itu adalah Mike tua dan Mike muda, sedangkan yang satunya adalah Casey istri Mike tua. Setelah beberapa basa-basi, Freddy langsung ke inti masalah. Dia bertanya apakah produksi musim ini sudah mencapai target. Mike tua dengan wajah muram menjawab baru separuh. Kalau masih pertengahan musim masih tidak masalah. Tapi sekarang hanya tersisa 4 minggu sebelum musim dingin tiba. Kalau ingin mencapai target, dalam 4 minggu mereka harus menambang 40 ons emas. Angka ini bagi kondisi tambang sekarang hampir seperti mustahil. Freddy mendengar itu pun mengernyit. Tapi bagaimanapun dia sudah sampai di sini. Apapun yang terjadi harus mencoba dulu. Dia menyuruh semua orang menyalakan mesin pencuci biji. Tapi, lucunya, pompa air justru ada di kaki gunung, 1,6 km jauhnya. Setiap kali menyalakan mesin, Mike muda harus mengendarai mobil kecil turun ke sana. Setelah susah payah menyalakan mesin, dia harus melaju kembali secepat mungkin. Freddy yang melihat seluruh proses ini merasa ingin merombak mesin pencuci biji. Sekompleks ini hanya dioperasikan 2 orang. Bagaimana bisa sanggup? Setelah bertanya, ayah dan anak itu mengakui dalam sehari mereka maksimal bekerja 4 jam. Lebih dari itu sudah terlalu berat. Menunggu semua siap, Mike tua langsung mengoperasikan ekskavator, menuang galian biji emas pertama ke corong pengumpan. Kemudian biji ini masuk ke tromel penyaring sepanjang 4,2 meter. Melalui proses pencucian yang teliti, material yang mengandung emas mengalir ke sluice box sepanjang 2,4 meter, sementara batu yang sudah bersih dibuang dari ujung tromel. Di sini ada lubang kecil untuk menampung batu sementara. Tapi lama-kelamaan tetap harus dibersihkan Mike muda dengan ekskavator. Dan saat ayah dan anak itu sibuk, Freddy langsung menuju sluice box dan menyentuhnya. Dia menemukan rifle. Sluice tersumbat oleh lapisan biji yang sangat padat. Padahal baru berjalan 30 menit. Jelas siapapun bisa tahu, kalau air tidak bisa membentuk arus di rifle, maka emas akan hanyut. Freddy menilai bahwa ayah dan anak itu kehilangan banyak emas. Tentu ini bukan satu-satunya masalah. Segera dia menemukan lagi. Sambungan antara tromel dan corong juga bocor. Sejumlah material terus keluar di sini pasti ada emas. Sambil berpikir Freddy mengambil sampel ke dalam panci dulang. Mengambil sedikit air dari mesin. Mike muda, dia mulai mendulang dan benar saja. Beberapa detik kemudian butiran emas muncul di panci. Mike muda yang berdiri di samping tercengang. Dia sama sekali tidak menyangka di pasir kecil ini ada emas. Sebelum dia sempat sadar, Freddy sudah berkeliling ke ujung tromel untuk memeriksa tumpukan batu buangan di area ini. Dan benar seperti dugaan masih penuh lumpur. Ini menunjukkan tromel juga bermasalah. Sekarang 4 jam sudah berlalu, mematikan mesin bagi Mike muda juga menjadi masalah tersendiri. Dia hanya bisa naik ke truk kecil dan melaju cepat turun gunung. Dengan susah payah akhirnya berhasil mematikan mesin. Lalu 3 orang datang ke sluice box. Tapi hal yang Freddy tidak menyangka adalah yang mereka lihat hanyalah beberapa butir emas kecil. Meski agak terkejut sedikit, tapi hasilnya tidak jauh berbeda dari perkiraan Freddy. Emas hanya menempel tipis di permukaan. Di bawahnya kerikil tersumbat keras. Agar ayah dan anak itu percaya, Freddy menyuruh mereka menekan sendiri untuk melihat. Setelah melihat situasi memang seperti yang Freddy katakan, keduanya benar-benar mengakui. Tak terasa sudah masuk hari kedua. Freddy mengikuti Mike muda ke camp untuk mengambil emas. Sementara itu ayah tua, Mike tua memanfaatkan waktu luang untuk terus menggali di tambang. Melihat pria 75 tahun masih begitu bersemangat,
Freddy merasa sangat kagum. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Akhirnya hasil pun ada. Freddy menuangkan emas ke piring. Angka di timbangan digital berhenti di 0,59 ons. Angka ini seperti jarum yang menusuk hati ayah dan anak itu. Meski sudah tahu hasilnya akan buruk, mereka tetap berharap ada keajaiban. Melihat kondisi ini, Freddy langsung menjelaskan rencana perbaikan yang dia pikirkan tadi malam. Dia mengatakan biaya material kali ini sekitar 2.000 sampai 3.000 dolar. Selain itu, setelah musim berakhir, ayah dan anak harus membayar tambahan emas sebagai biaya tenaga kerja. Biaya ini cukup masuk akal. Semua orang langsung setuju. Setelah kesepakatan, mereka semua menuju ke depan sluice box untuk mulai modifikasi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyesuaikan sudut pipa semprot di dalam tromel, agar air bisa membersihkan kerikil dengan lebih optimal. Tidak hanya itu, Freddy juga menambahkan dengan teliti satu katup pembuangan pada pipa air. Sehingga saat mengumpulkan emas, Kati tidak perlu lagi menarik selang dari kaki gunung. Selanjutnya dengan bantuan ayah dan anak itu, tahap perbaikan pertama selesai dengan cepat. Pekerjaan berikutnya adalah membuat sluice yang mampu menahan emas halus. Untuk ini ayah dan anak tidak banyak bisa membantu. John juga tidak ada di sini. Jadi tekanan di bahu Freddy kali ini sedikit lebih besar. Tak terasa sudah hari ketiga. Sluice baru sudah selesai dibuat. Hari ini mereka akan memasangnya ke sistem. Karena sudut rangka mesin sekarang cukup rumit sehingga pemasangan menjadi sangat sulit. Untungnya mereka bertiga cukup beruntung. Jadi akhirnya pemasangan sluice berhasil, tentu saja. Hal yang paling mengejutkan bagi ayah dan anak ini adalah bagian tambahan ini juga bisa dilipat sampai saat ingin mengganti lokasi penggalian. Cukup dilipat saja sudah bisa langsung ditarik pergi. Setelah menyelesaikan dua opsi perbaikan, Freddy memanfaatkan relasinya untuk memanggil seorang ahli geologi terkenal di daerah itu datang. Berharap dia bisa membantu ayah dan anak itu menemukan tambang emas berkualitas. Hal ini tidak mudah. 4 orang turun bersama ke dasar tambang. Ahli geologi Cindy, setelah meneliti dengan teliti, mengamati kedua area ini, memberitahu ayah dan anak itu bahwa arah galian mereka sudah menyimpang dari urat emas utama. Untuk menemukannya kembali juga sederhana saja. Cukup kembali ke area tambang lama sebelumnya untuk mengambil sampel lagi. Arah mana yang lebih banyak emasnya maka tinggal terus digali. Cara ini sederhana sekaligus efektif. Setelah menunggu dia pergi, ayah dan anak itu langsung melesat ke area tambang lama dengan kecepatan yang sangat cepat untuk mulai mengambil sampel uji. Tidak dicoba tidak masalah. Begitu dicoba langsung kaget. Di panci dulang benar-benar muncul banyak emas. Hanya saja masalahnya sekarang adalah, kalau ingin kembali menambang di sini, sepertinya sudah tidak sempat lagi. Uji coba kali ini akhirnya harus ditutup di lokasi lama. Kembali lagi ke depan mesin pencuci mineral sekali lagi. Freddy harus menyelesaikan satu masalah terakhir, yaitu corong saringan yang bocor air. Kalau bicara sih mudah, cukup mengelas pelat besi berbentuk lengkung, lalu menggunakan lembaran karet untuk menutup rapat. Tapi, Freddy sangat paham ukuran pelat besi. Itu sangat penting. Sedikit saja meleset bisa berakibat besar. Butuh banyak tenaga untuk memasangnya. Akhirnya semua orang bersiap menyalakan mesin. Untuk memulai uji coba, Freddy berdiri di samping mengamati sejenak lalu akhirnya bisa bernapas lega. Lega, sesuai yang dia harapkan, titik bocor. Air sudah tidak ada lagi. Corong saringan juga sudah bersih dari tanah dan batu. Yang paling penting adalah, pelat bergelombang di sluice box tidak lagi tersumbat. Ketiga orang itu penuh harapan. Coba tebak kali ini berapa banyak emas yang didapat. Akan meningkat berapa? 4 jam uji coba berlalu begitu cepat. Setelah itu mereka menuju sluice box untuk mengecek. Hasilnya sangat memuaskan. Di permukaan muncul sangat banyak emas. Ayah dan anak itu senang sekaligus merasa menyesal. Karena sebelum Freddy datang, sebagian besar emas sudah mereka buang seperti sampah, dan sekarang saatnya mencatat hasil Freddy. Mengumpulkan seluruh hasil ke piring. Angka di timbangan digital naik ke 1,01 ounce, naik 70 dibanding 0,59 ounce sebelumnya. Sudut bibir mereka, ketiga orang itu terus tersenyum lebar tidak bisa ditutup. Dengan produksi ini, mereka pasti akan untung, tentu saja setelah Freddy pergi. Ayah dan anak itu akan kembali ke urat emas utama untuk melanjutkan penggalian. Saat itu hasilnya akan jauh lebih besar lagi. Siapa tahu mereka benar-benar bisa mencapai target 40 ons itu. Bagaimana kalau iya?